Oke guys, kita ketemu lagi dengan optimasi Ryzen. Nah ini masih 5700X ya, kemarin sempet vakum dulu. Hari ini kita coba lagi dengan kemarin PBO ya, part 1, sekarang part 2 kita coba tuning memori ya, apakah ngefek. Ini ada PGA 5060, nanti coba juga 9060 XT ya, yang versi 8GB, mungkin lawannya ya. Nah, kita lihat di sini hasil skornya ya. Ini PBO minus 13 ya, PBO 150 itu berarti bisa dari 4650, busnya itu bisa nyentuh 4,8 harusnya ya, tambah 150 MHz. Busnya bisa tembus 48 sih. Di sini belum kelihatan 4650 ya tembusnya ya. Nah, itu tergantung variasi sih. Kadang bisa tembus 48 kalau kita load ya. Harusnya bisa sih. Masih 4650 ya. Apalah, mungkin harus CO min 20 ke atas kali ya, supaya bisa 4,8. Ini cuma 53 derajat ya, masih dingin. Oke, ini RAM jalan di 3200 ya, XMP. V-Color 3200, CL 16, 18, 38. Nah ini beberapa benchmarknya kita sudah bench ya. Skornya ini 5060 ya. Kalau kita lihat yang 3200 itu kita munculkan ini yang 3200 itu yang ini ya. Oh ya, ini posisi XMP ya, XMP, cuman PBO 150, CO nya min 13. Ini MHW Far Cry dapat 120 ya. Terus ini AC Mirage, ini Wukong, settingannya agak medium ya, supaya kita bisa lihat perbedaannya. Kalau di game lain mentok kanan juga masih oke ya, masih berasa. Kalau Wukong tadi ini GPU Bond. Ini 136 Ultimate ya. Ini juga Tomb Raider 174 dan Cyberpunk ya. Terakhir dapat segini ya, kondisi pakai DLSS ini. Nah sekarang kita coba maksimalkan ke 4000 ya. Kita restart dulu, kita masuk BIOS.
Gimana caranya? Ini masih 3200 XMP ya. Jadi XMP nya kita nonaktifkan, disable, terus kita masuk ke try it, memori try it, pilih yang 4000 CL18222242, tapi jangan lupa FCLK nya yang 2000 ya, Infinity Fabric, supaya jalan di 1:1, dan SOC nya 1,2. Kalau 3600 biasanya 1,1, kalau 4000 ya 1,2an gitu ya. Udah tidak ada yang berubah lagi, udah save gitu ya. Kita lihat gimana hasilnya, perbedaannya apakah signifikan. Jalan di 4000 kalau pakai GPU 5060, coba kita cek ya. Nah, ini kita balik ya biar kelihatan si full monitornya ya. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Kalau yang 3200 kita dapat tadi ini ya, 61. Nah, sekarang kita cek yang 4000. Wah, naik ternyata ya, jadi 62,68. Nah, ini perbandingannya ya. Ini di game Monster Hunter World MHW. Gimana kalau di game lain? Ini di Far Cry 6 dari 120 ya, minimumnya 88, naik jadi 122, minimumnya 89, lumayan lah, 2 fps ya. Next game AC Mirage, ini 147 naik jadi 149 ya, minimum fps nya juga naik. Terus di game Wukong, kalau game Wukong sepertinya mirip-mirip ya. Ini 7461, ini 7462 ya, cuma naik dikit ya minimum fps nya. Terus di game Horizon Zero Dawn ini 136, minimumnya 36, naik ke 137, minimumnya 73, lumayan si minimum fps nya ya. Terus kita ke Tomb Raider 174 ya, naik jadi 177, lumayan 3 fps ya. Terakhir saya berpang 137 naik ke 138 ya, 1 fps ya, lumayan. Gitu. Dari skornya juga sepertinya ini juga naiknya dikit ya, 12.800 sekarang jadi 12.900 ya, gitu-gitu, dikit-dikit, tipis-tipis lah. CPU skor naik 100, GPU masih mirip-mirip lah, run variation. Nah, sekarang kita coba tuning lagi, lebih ketat lagi. Kalau ini kan masih di 4000 ya. Kalau kita lihat design timing tuh, C18 cuman main timingnya aja, jadi cuman timing yang awal-awal aja ya, yang sebelah sini kita tunjukin ya.
Nah yang ini ya, main timing itu yang ini aja dah gitu ya, cuman ini. Tapi sub timingnya yang bawah-bawah ini nggak kelihatan kan. Nah, ini mode 1:1 ya, jadi memory clock 2000, FCLK juga 2000 sama UCLK nya 1:1 semua. Nah, sekarang kita coba edit atau setting manual sub timingnya ya, dari CRC ke bawah gitu ya. Harusnya sih signifikan ya. Kita cek. Oke, kita masuk BIOS. Ini nanti beberapa yang diganti ya. Ini sub timing bawah-bawahnya ya, kita ganti-ganti ini. Dapatnya dari mana? Dari DRAM Ryzen kalkulator ya, kalau yang cepatnya ya contekannya. Nah tapi ini kita udah setting, jadi kita load aja. Masih PBO yang sama tadi. Nah sekarang kita pakai, masih try it yang ini ya, yang 16 19 19 FCLK nya 1800 gitu. Kok turun ya? Kalau dari segi frekuensi turun, tapi dari timing kita ubah nih, 16 19 16 21 36 ke bawahnya juga. Ini dari kalkulator ya. Nah ini boleh dicoba. Udah sampai situ ya, sampai TWRRD. Sama ini nih, gear down sama power down yang dirubah dari kalkulator ya. Kita juga dapatnya di sini 1,05 VSOC-nya. Ini juga dari kalkulator. DRAM ini dari sananya ya, dari kalkulator juga. Kita adjust 1,4. Oke, kita save. Kita tunggu nyala dulu. Oke, kita lihat sekarang sudah jalan di 3600 ya. Secara frekuensi turun, tapi sub timingnya udah ketat sekarang, jauh lebih ketat ya. Apakah ngefek? Coba kita lihat hasil FPS nya ya. Dari 3200 ke 4000 tadi tipis aja. Nah ini kan 3200. Sekarang kita cari yang wah ini ya, ini lebih lumayan daripada yang tadi 4000. Ah kan berasa ya, lumayan nih 3 fps. Itu di MHW. Sekarang di Far Cry 6 dari 120 ke 124 ya, lumayan nih gitu ya. Minimum fps juga naik. Nah ini berasa di sini ya, AC Mirage ya. Ini run variation sih, minimum fps nya turun sedikit ya.
tapi FPS nya rata-rata naik dari 147 ke 152. Kalau ini juga run variation ya, masih sama kalau di Wukong ini, karena dia masih GPU bond ya. Nah kalau di game-game lain rata-rata udah RAM intensif juga. Di 136 ini naik jadi 139, minimum FPS juga naik. Terus Shadow of Tomb Raider, wah ini berasa nih dari 174 ke 181 ya, naiknya lumayan. Terakhir Cyberpunk dari 137 jadi 144, lumayan ya, 7 fps. Oke. Nah, itu ya, jadi tuning memori ya lebih berasa kalau sampai ke sub timingnya. Kalau cuma ganti frekuensi 4000 FCLK 2000, itu belum berasa gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau PGA nya dinaikin? Katanya kalau PGA nya 5060 belum berasa. Coba kita cek yang 9060 ya, 9060 XT dari 3200 ke 3600 yang ketat ya tadi ya. Nah ini lebih berasa di sini deh. 66 ke 74 lumayan lebih berasa dibandingkan pakai 5060. Ini juga 129 90 jadi 139 95. Wah naiknya 10 fps ya gitu. Terus yang ini AC Mirage 152 jadi 156 ya, lumayan. Masih ada Wukong naik 1 fps ya, 156 122. Ini jadi minimum fps nya jadi naik, lebih berasa ya. Ini 145 Horizon jadi 148, lumayan juga. Shadow of Tomb Raider mana ini? Oh nih 168 jadi 179. Wow ya. Terakhir ini Cyberpunk 144,52 jadi 151 ya, 0,7, lumayan 7 fps kurang 6 lebih lah gitu. Jadi ya lumayan berasa di 9060 XT ya gitu. Mungkin itu dulu ya. Nanti kita akan kita bandingkan dengan AM5 apakah lebih ngaruh lagi gitu ya. Kita akan tes dulu ya. Jadi atau dibandingkan dengan Intel yang Gen 12 DDR5 lebih berasa gitu ya, atau gimana, nanti kita coba juga ya yang segenerasi. Itu aja, semoga bermanfaat ya. Bye bye.